Hadirnya laman parlemen, Parlemen's website atau Parlemen's homepage, yaitu media parlemen berbasis internet, menarik untuk diapresiasi sebagai kekuatan baru transformasi sosial. Kehadiran parlemen elektronik atau electronic parliament, selanjutnya disebut e-parlemen, dinilai sebagai ruang publik yang baru dalam hal keterwakilan dan partisipasi rakyat di parlemen. Pertumbuhan dan perkembangan e-parlemen diharapkan memberi pemaknaan baru kedaulatan rakyat dalam penjagaan konsensus untuk fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dalam parlemen. E-parlemen dipahami sebagai garansi politis untuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta perbaikan kerjasama antar parlemen di tingkat global dan lokal. Menurut Imam Samroni tahun 2007, jika rakyat dan parlemen berada sama dalam titik awal, maka niscaya akan bertemu dalam titik akhir. Kemanfaatan e-parlemen adalah untuk mengelola politik keseharian parlemen bukan melulu pada saat reses atau ketika akan mengunggah berita rapat paripurna semata, sehingga kebenaran secara jujur untuk norma kebaikan menjadi basis tindakan bersama. Apa-apa yang diaspirasikan rakyat melalui e-parlemen akan didiskusikan bersama para pihak dalam parlemen. Representasi kebanyakan suara rakyat atau solus populi akan berubah menjadi supremasi kepentingan publik yang selanjutnya memperoleh justifikasi dengan basis moral secara hukum sebagai suprema lex melalui demokrasi representatif. E-parlemen juga menjadi jawaban dari modernisasi proses parlementer dalam masyarakat informasi. Menurut Global Center for ICTs in Parliament tahun 2010, e-parlemen adalah jawaban strategis untuk demokrasi, good government, dan pencapaian tujuan pembangunan milenium. E-parlemen merupakan salah satu tindak lanjut dari amanat WSIS yang berlangsung di Tunisia pada November 2005 untuk meningkatkan kerjasama antar parlemen secara global dan regional guna menjembatani kesenjangan digital. Dengan demikian, e-parlemen sekaligus merupakan sinergisitas antar parlemen untuk mendap keterbatasan sumber daya dan hambatan teknis. Perubahan dan percepatan perubahan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah serta memperluas praktik demokrasi parlementer. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi kekuatan sosial untuk memperbanyak dan memperluas fungsi-fungsi parlemen melalui e-parlemen. Dinyatakan secara berbeda, teknologi informasi dan komunikasi telah mengglobalkan dan melokalkan jejaring rakyat untuk mengapresiasi e-parlemen atau laman Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam keterhubungan antara parlemen dengan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian ini dilatar belakangi oleh 3 kecenderungan, yaitu 1. Evolusi dari parlemen ke parlemen yang dimediasi internet atau e-parlemen, di mana e-parlemen diharapkan sebagai ruang publik yang baru atau ruang publik yang didigitalkan dalam masyarakat informasi. 2. Parlemen online versus parlemen tradisional. Dan 3. Evolusi dari e-parlemen ke m-parlemen. Evolusi dari parlemen ke e-parlemen. Berdasarkan penelusuran pustaka, evolusi dari parlemen menjadi e-parlemen merupakan pertautan dan saling pengaruh antara parlemen dan internet dengan beragam peristilahan, yaitu cyber parliaments menurut Judge 1998, virtual parliament menurut Campbell 1999, digital parliament menurut PSE dan Zittel 2004, Parliament 2.0 menurut Ferguson 2008, dan O'Connor 2011. 21st Century Parliament menurut Berko 2013, Parliaments Online menurut My Society, dan Mobile Parliament menurut Magilla Tang. Penelitian ini memilih istilah e-parliament dengan merujuk pada laporan konferensi 2 tahunan, World e-Parliament Report, yang dalam World e-Parliament Report 2012 memberi argumentasi tentang e-parliament sebagai berikut. The use of new communication tools can help parliaments to focus less on talking to citizens and more on listening to citizens and engage the public in a productive dialogue that promotes citizen participation in the political process. Dengan e-parliament,
anggota parlemen lebih memperhatikan dan mendengarkan suara warga yang diam serta melibatkan publik dalam dialog produktif yang mempromosikan partisipasi warga dalam proses politik. Berdasar rekapitulasi World e-Parliament Report 2012, terdapat 160 negara dengan ragam model parlemen beserta e-Parliament di tingkat nasional sebagaimana lampiran 1. Menurut Keskingham tahun 2003, e-Parliament didefinisikan sebagai ICT can be used to make parliaments more efficient, e-Parliaments to give greater access to government services, e-government, and to make parliamentarians more representative, e-democracy. All of the steps of the latter are almost certainly important and necessary for reinvigorating parliamentary democracy. This is happening around the world, and as long as the dangers of exacerbating the democratic deficit and the digital divide are adequately addressed, real progress will be achieved in these areas. End quote. Kingham berargumen bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi membuat parlemen lebih efektif atau e-parlemen dan pemerintah memberi layanan lebih atau e-governance, sehingga parlemen akan lebih representatif atau e-democracy. Tahapan e-parlemen, e-government, dan e-demokrasi adalah penting dan dibutuhkan untuk menyegarkan kembali demokrasi parlementer sebagaimana tengah berlangsung dewasa ini. Menurut pernyataan lembaga e-Parliament adalah, end quote, is building a new kind of international institution, one that is democratic and transparent in which anyone can participate. The e-Parliament has been created to address two major problems facing humanity, a global democracy gap and problem solving gap, end quote. Menurut DAS tahun 2003, konteks keprihatinan lahirnya e-Parlemen adalah bahwa dunia kekurangan pemimpin global yang efektif yang mampu menjalankan hal-hal secara efisien dan membuat impian masyarakat utopis menjadi kenyataan. PBB, Uni Eropa, Organisasi Perdagangan Dunia, Bank Dunia, dan lain-lain bukanlah lembaga yang mampu memunculkan perwakilan yang efektif. Sehingga e-Parlemen menjadi jawaban strategis untuk memunculkan pemimpin global. Panjenengan dalam tengah menyimak video dari Parlemen ke M-Parlemen di Vlog Gebra. Jika berkenan, silahkan klik tombol subscribe. Matur sembah nuwun. Parlemen online versus parlemen tradisional. Kasus parlemen online versus parlemen tradisional dalam pengalaman publik Indonesia adalah dengan menerapkan one-click activism, yaitu penggunaan media sosial berbasis internet untuk gerakan politik. Mengutip Jaleswari Pramodo Wandarni, tahun 2009 adalah parlemen online, yaitu gerakan rakyat melalui situs jejaring sosial berbasis internet yang menjalankan fungsi parlemen sebenarnya, ikut memengaruhi kebijakan publik yang diputuskan kemudian. Kasus dukungan Prita Mulyasari versus Rumah Sakit Omni, Facebookers dukung KPK. Gerakan 1 juta Facebookers dukung Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Korban lumpur lapindo, penanganan penyintas Merapi, dan sebagainya merupakan praktik parlemen online yang dalam penelitian ini dibedakan dengan e-parlemen. Dengan merujuk pemeringkatan Alexa, parlemen online lebih banyak menggunakan situs jejaring Facebook. Pilihan situs ini mengalahkan Google, Yahoo, dan YouTube. Misalnya, parlemen online memilih Facebook. Hal ini merupakan kecenderungan menarik karena dari beragam situs jejaring sosial yang teridentifikasi dalam Wikipedia tahun 2010 dan Gagan Mehra tahun 2015, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang paling banyak digunakan Facebook di Asia. Dengan Facebook, one-click activism atau parlemen online hadir sebagai kekuatan sosial tentang bentuk baru parlemen, di mana lembaga parlemen tradisional yang ada dianggap sudah tidak bisa diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan rakyat itu sendiri. Pergerakan rakyat dalam parlemen online menggeser rakyat dengan identitas kewarganegaraan atau citizenship ke identitas online atau netizenship. Menurut Patrice Flicky tahun 2007, Robbins dan Frank Webster tahun 1999, atau Andrew Fifth and Matthew E. J. Smith tahun 2005, atau rakyat sebagai netizenship menurut Hermawan Kartajaya tahun 2010 adalah penduduk di dunia virtual yang layaknya penduduk di dunia fisikal
Punya identitas kependudukan sipil atau avatar, username hanya homepage, punya kotak pos untuk surat menyurat atau alamat email, punya telepon atau VoIP, Voice over Internet Protocol, bisa berpergian dari satu tempat ke tempat lain, pakai browser, apakah itu Firefox, Internet Explorer, Opera, dan lain sebagainya. Ketiga, evolusi dari e-parlemen ke layanan m-parlemen. Evolusi dari e-parlemen ke layanan m-parlemen atau mobile parlemen, yaitu aplikasi parlemen berbasis telepon genggam, baik dengan platform Android, Windows Phone, iOS, atau yang lain. Perkembangan telepon genggam dengan akses internet mendekatkan warga dengan anggota parlemen lewat aplikasi parlemen. U-Parlemen atau Ubiquitous Parlemen atau Vaden non-Ubiquitous Parlemen, yaitu aplikasi parlemen yang hadir dimanapun dan kapanpun di dalam keseharian warga, menjadi gaya hidup warga sebagaimana e-banking atau electronic banking atau m-banking atau mobile banking. Dengan m-parlemen, warga bisa mengakses informasi, membaca berita, mengunduh dokumen, berdiskusi, menekan tombol vote atau aktivitas lain yang tersedia di menu laman mobile parlemen. Berdasarkan ketiga kecenderungan di atas, penelitian ini mengeksplorasi e-parlemen sebagai ruang publik sebagaimana acuan Georgian Habermas. Perubahan dan percepatan perubahan di ranah cyber yang mendesakkan nalar strategis sudah menjadi syarat yang mencukupi untuk menelaah kepublikan e-parlemen dengan sudut pandang sosiologi cyber dalam konteks Indonesia. Matur sembah nun, panjenengan dalem telah menyimak vlog Gebra. Saya Imam Samroni di sini untuk bersama-sama mengulas risalah tentang dongeng siber di dalam dan sebagai keseharian. Jika panjenengan dalem berkenan, silakan klik tombol subscribe. Salam bertaklim, suluman selumun selam.